Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wa asli hayati Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kita pada hari ini akan melanjutkan pelajaran bina fikih, yakni tentang makanan haram dan minuman haram. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita buka pelajaran hari ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silakan Ananda semua buka buku bina fikih tentang makanan haram dan minuman haram. Baiklah, materi yang pertama adalah tentang pengertian dari makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang bagi umat Islam, karena pelarangan tersebut akan menimbulkan mudarat bagi kita yang memakannya. Dan apabila makanan tersebut kita makan, akan membuatkan suatu yang membuat tubuh kita menjadi tidak sehat atau akan menimbulkan penyakit. Namun, makanan haram ini boleh kita makan dalam kondisi tertentu, yakni pada saat terdesak, dan itu pun hanya untuk mempertahankan hidup kita. Jadi, makanan haram boleh kita makan asal dalam keadaan yang darurat atau keadaan terdesak. Seperti contoh, pada saat kita sedang berada di hutan, pada saat itu perbekalan kita sudah habis, yang ada hanya sesuatu hal yang haram, maka kita boleh memakannya sampai bertemu dengan makanan yang halal. Yang kedua adalah macam-macam makanan haram. Pembagian makanan haram diantaranya, yang pertama adalah semua makanan yang disebutkan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Maidah ayat 3, yang berbunyi, mari kita anak-anak semua kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir wama uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah wal mauquzah wal mutaraddiyah wan natihah wama akalas sab'u ila ma zakkaitum wama zubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Al-Maidah ayat 3. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Penjelasan lebih lanjut tentang Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Yang pertama adalah makanan haram berupa bangkai. Bangkai di sini adalah semua hewan halal namun matinya tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Seperti hewan yang mati karena dia terjatuh, ditanduk, diterkam hewan buas, atau dia mati karena sendirinya, kecuali hewan tersebut adalah ikan dan belalang. Kemudian yang kedua adalah darah yang dikumpulkan kemudian dibekukan atau disebut dengan marus, kecuali hati dan limpah. Sedangkan hati dan limpah adalah darah yang dihasilkan dari proses hewan itu sendiri. Sedangkan darah di sini adalah darah yang sengaja kita kumpulkan dan kita awetkan untuk kita konsumsi. Ini hukumnya adalah haram. Yang ketiga adalah hewan berupa babi.
Babi adalah hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dari sifat-sifatnya adalah menunjukkan sifat keburukan dari hewan tersebut. Maka hewan ini haram untuk kita makan. Kemudian yang keempat adalah hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, yakni menyembelih hewan dengan nama-nama selain Allah. Contoh untuk berhala, untuk dewa-dewa dan lain sebagainya. Bagian yang kedua adalah semua makanan yang tidak baik atau kotor atau menjijikkan. Ini juga adalah jenis makanan haram karena di sana akan menimbulkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya. Kemudian yang keempat adalah makanan yang diperoleh dari daging hewan yang masih hidup, sedang daging hewan itu kita konsumsi, maka ini juga hukumnya haram karena ini dihukumi sebagai bangkai. Kemudian yang keempat adalah semua makanan yang bila kita konsumsi akan menimbulkan mudarat atau keburukan bagi tubuh kita, jiwa kita atau agama kita atau lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah makanan yang kita dapat dari hasil yang haram, seperti contoh dari hasil yang tidak baik, curi, korupsi. Dan materi yang kedua adalah tentang minuman haram. Minuman haram adalah segala jenis minuman yang dilarang untuk dikonsumsi bagi umat Islam, karena selain akan menimbulkan keburukan, itu juga akan menimbulkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya. Kedua, jenis-jenis minuman yang haram. Di antaranya adalah yang pertama adalah khamar. Khamar yaitu sejenis minuman yang memabukkan, baik dia jumlahnya sedikit ataupun jumlahnya banyak. Maka minuman ini jenisnya adalah haram. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-219, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Yang kedua adalah darah. Darah merupakan jenis minuman haram karena di dalam darah terkandung berbagai macam bakteri yang akan membuat mudarat atau keburukan jika kita mengkonsumsinya, seperti darah ular, darah kelelawar atau darah hewan yang lainnya. Air yang bercampur racun atau tercemar racun, maka air ini juga menjadi haram karena dari racun tersebut akan menimbulkan mudarat, baik dia sakit yang sangat parah ataupun kematian. Yang keempat yakni air najis atau terkena najis, baik najis ringan, najis sedang ataupun najis besar. Yang kelima, minuman yang didapat dengan cara yang tidak halal atau yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti air yang didapat dengan cara mencuri. Materi yang tiga adalah menjauhi minuman yang haram. Jadi anak-anak, kita harus sebisa mungkin untuk menjauhi yang namanya minuman haram. Jika sampai kita terminum dengan minuman haram tanpa bertobat, maka yang pertama akan kita terima adalah ibadah kita selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mati sebelum kita bertobat kepada Allah, maka tempat kita adalah kekal di dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian yang keempat adalah hikmah diharamkannya makanan dan minuman. Di antaranya adalah yang pertama, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, menjaga kesehatan akal dan tubuh.
Yang keempat, menjaga kemurnian akal tubuh. Yang kelima, menghindari makanan dan minuman yang haram. Baiklah, kesimpulan pelajaran hari ini, mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan tentang materi makanan dan minuman haram. Mudah-mudahan kita bisa menjauhinya dan sebisa mungkin kita menghindari dari makanan atau minuman haram tersebut. Baiklah, mudah-mudahan dapat dipahami. Bila ada yang kurang paham atau kurang jelas, silakan Ananda bertanya langsung ke Pak Sarun. Kita tutup pelajaran hari ini dengan baca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.